Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di season 3 film The Rain. Jika kalian belum menonton season sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Oke, kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Sebelumnya terlihat Sarah yang mati, kemudian Simon dan yang lain meninggalkannya. Dan tiba-tiba Sarah hidup kembali. Dan ada virus dalam tubuhnya. Dan film pun baru dimulai. 3 bulan kemudian, terlihat Markus yang ternyata seperti bisa terhubung dengan Sarah, di mana ia melihat Sarah memanggilnya dan meminta tolong kepadanya. Dan Markus pun terbangun dari tidurnya. Namun Steen berkata bahwa itu hanya mimpi aja. Di sini terlihat Markus yang merindukan Simon, di mana Markus ingin Steen mencari kakaknya itu, karena ia merasa sendirian dan ingin bersama Simon lagi. Lalu Steen pun akan mencari Simon. Di lain sisi terlihat Simon dan Martin yang lagi mantap-mantapan. Dan di luar Patrick berkata kepada mereka bahwa tenda tak kedap suara. Jadi Patrick bisa mendengar mereka bercinta di dalam tenda. Lalu Simon pun keluar mengambil minum. Dan ternyata di sini Jin sudah kembali lagi bersama mereka. Meski ia tampak masih merenung atas kepergian Lea. Dan juga terlihat Vi yang kandungannya semakin membesar. Lalu Simon melihat di tembok karantina yang ada di depan mereka. Adegan beralih pada Kira dan Martin yang berdiskusi tentang bagaimana cara Simon dan Vi keluar dari tembok itu, di mana mereka akan melewati sebuah pembuangan air yang menuju keluar dari zona karantina. Namun di sini Martin masih khawatir dan tak setuju jika Simon pergi. Kira pun mencoba menenangkannya. Kenapa hanya Vi dan Simon yang pergi? Karena di dalam tubuh mereka tidak terdapat kapsul nano, sehingga mereka bisa bebas keluar zona karantina dan melihat bagaimana kondisi yang ada di sana. Mereka pun menuju dekat tembok untuk mengantarkan Simon dan Vi. Dan terlihat di sekitar mereka virus mematikan sudah mulai menyebar kemana-mana. Dan hal itu yang membuat mereka berusaha keluar dari zona karantina sebelum tempat tersebut dipenuhi virus. Di mana Martin dan Patrick membicarakan Jin, yang dimana terus saja galau atas kepergian Lea. Ternyata mereka sudah memaafkan Jin meski Jin ingin membunuh mereka. Lalu Simon mencoba menenangkan Jin. Di sini Jin masih menyalahkan Markus karena yang menyebabkan Lea dan yang lainnya mati. Adegan beralih pada Markus yang berbicara dengan Steen, di mana Steen berkata bahwa tugas mereka adalah beradaptasi dengan virus yang telah menyebar kemana-mana. Dan Steen tidak hanya ingin mengubah dirinya, namun akan mengubah semuanya. Di lain sisi, Simon dan yang lain sudah dekat dengan tembok karantina. Dan Kira menyuruh Simon dan Vi lewat sebuah terowongan air yang mengarah keluar zona karantina. Di sini Patrick menyuruh Vi dan bayi yang dikandungnya hati-hati. Begitu pula Martin yang menyuruh Simon jangan pergi, namun Simon meyakinkan Martin dan memberikan sebuah alat yang dimana bisa melacak keberadaan Simon dan Vi, sehingga Martin bisa memantau keadaan mereka berdua. Di lain sisi, ternyata Steen sudah tahu bahwa Simon akan pergi keluar karantina, dan Steen memberikan akses Simon untuk pergi keluar zona karantina, agar ia tahu apa yang ada di sana. Di sisi lain, terlihat ada seorang yang mengawasi Simon dan Vi. Ternyata itu seorang pemuda dan adiknya, di mana mereka ternyata sudah lama mengikuti Simon dan yang lain. Simon dan Vi pun masuk ke dalam terowongan air yang mengarah keluar zona karantina. Adegan beralih pada Martin dan yang lain yang melihat beberapa pasukan Apollon mulai datang. Dan saat Simon dan Vi dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah laser menghalangi Vi, sehingga hanya Simon yang dapat pergi keluar. Vi pun menyuruh Simon kabur dari sana, dan Vi meyakinkan Simon bahwa ia akan selamat. Simon pun berlari keluar zona karantina, dan alhamdulillah akhirnya Simon berhasil keluar zona karantina. Di sana pemandangan begitu indah dan asri. Lalu Simon mendatangi sebuah rumah tua yang ada di sana. Saat ia memasuki rumah itu, ternyata rumah tersebut baru saja ditinggal penghuninya. Dan di sana Simon mendengar pesan darurat di sebuah radio yang mengatakan untuk berlindung dan tinggal di rumah masing-masing karena di luar sangat berbahaya. Simon pun melihat keluar jendela dan ia melihat sebuah kota yang kacau balau dan sudah ditinggal warganya. Simon pun melihat virus yang sudah menyebar di mana-mana dan bisa disimpulkan bahwa tembok karantina telah gagal.
Simon yang ketakutan pun memutuskan kembali ke Martin dan yang lain. Saat ia kembali, ia melihat Vi yang sudah ditangkap orang Apollon, dan Simon pun dibawa ke markas Apollon untuk dipertemukan kepada adiknya. Martin dan yang lain pun tahu bahwa Simon dibawa oleh Apollon, dan kira tahu di mana lokasi markas Apollon. Mereka pun bergegas menyelamatkan Simon dan Vi. Adegan beralih di mana Simon melihat banyak sekali pohon yang dibakar dikarenakan virus yang mulai menyebar dengan cepat di mana-mana. Lalu mereka dibawa ke markas terakhir Apollon. Dan di sana terlihat banyak sekali pengungsi yang berdatangan, dan Apollon membuatkan camp untuk mereka. Sebelum masuk, Simon dan Vi dipindai terlebih dahulu dari virus, dan dokter mengetahui bahwa Vi hamil. Lalu dokter itu menyuruh Vi agar dirawat sebaik mungkin, karena jika Vi melahirkan, anaknya akan menjadi yang pertama lahir di zona karantina. Di sisi lain, Markus bisa tahu keberadaan Sarah, di mana Sarah ditolong seseorang dan orang itu membawa Sarah ke rumahnya dan memberikan Sarah makan. Tiba-tiba sekelompok penjahat datang dan menyerang orang tersebut. Sarah yang kesal akhirnya mengeluarkan virus dan membunuh mereka semua. Dan di sini Markus menyuruh Sarah untuk mendatanginya di markas Apollon. Tiba-tiba Simon datang. Markus pun senang melihatnya. Lalu Simon bercerita kepada Markus bahwa Simon keluar tembok dan melihat bahwa di luar sana virus sudah menyebar kemana-mana. Di sini Markus sudah tahu bahwa hal itu akan terjadi, dan ia berkata akan membuat dunia baru dan akan menyebarkan virus yang ia miliki. Namun Simon tak setuju dengan hal itu dan menganggap bahwa ucapan Markus gila. Lalu Simon pun masuk ke kamar dan mereka pun menguncinya di sana. Ia pun merenung dan mengingat masa lalu yang indah bersama adiknya. Yang tak ia sangka adiknya sudah mulai berubah. Padahal dulu adiknya ia rawat dan dibesarkan setulus hati. Di lain sisi, Martin dan yang lain sudah sampai di markas Apollon, di mana mereka memiliki rencana memasuki markas itu. Kira akan menjadikan Martin dan Patrick sebagai tawanan agar mereka bisa masuk ke sana. Dan Kira menyuruh Jin meninggalkan mereka karena ia menganggap Jin sebagai beban aja. Adegan beralih pada Steen yang menasihati Markus yang lagi sedih karena kakaknya tak percaya dengan ucapannya, di mana Markus ingin kakaknya itu mempercayainya. Lalu Steen menyuruh Markus menunjukkan bagaimana caranya menyelamatkan dunia. Di lain sisi, Kira, Martin, dan Patrick berhasil mengelabui para penjaga. Mereka pun masuk ke dalam markas Apollon bersama para penjaga itu. Dan saat mereka masuk ke dalam pemeriksaan disinfektan, Martin dan yang lain menghajar para penjaga Apollon. Mereka pun bisa bebas masuk ke dalam markas tersebut. Di sini Patrick melihat Vi yang memasuki sebuah camp. Kira menyuruh Martin dan Patrick menyelamatkan Vi, sementara dia akan masuk ke dalam markas tersebut dan membunuh Steen. Adegan beralih pada Simon yang ditunjukkan orang-orang yang sukarela ingin mendapatkan virus agar mereka sembuh, di mana terlihat banyak sekali orang yang sakit parah di sana. Simon melihat anak perempuan yang bernama Matilda yang memiliki sakit tuberkulosis. Dan ia berharap Apollon dapat menyembuhkannya dan menganggap Markus pahlawan. Simon tak percaya dengan hal itu dan ia mengajak Matilda menemui Markus. Di lain sisi, Patrick dan Martin menemui Vi yang lagi diperiksa kandungannya. Martin dan Patrick menghajar semuanya dan ingin membawa Vi pergi. Namun Vi menghentikan mereka, di mana Vi memberitahu bahwa bayinya laki-laki. Dan Patrick terlihat senang karena hal itu. Vi berkata bahwa Simon di dalam markas menemui Markus. Adegan beralih pada Simon dan Matilda menemui Markus. Dan di sana Matilda menanyakan kenapa Markus dikurung. Simon menjawabnya, Markus takut bisa membunuhmu. Di sini Simon ingin Markus menunjukkan bagaimana cara menyembuhkan Matilda. Markus merasa bukan saat yang tepat untuk menyembuhkan Matilda. Simon pun kecewa dan tak percaya lagi dengan Markus. Lalu ia pun menganggap bahwa Markus sudah dipengaruhi Steen. Simon pun pergi dari sana. Simon lalu kabur dari sana dan membuat alarm berbunyi dan para pasukan Apollon mengejarnya. Martin dan yang lain pun mengetahui hal itu. Ia pun mencari Simon, sementara Patrick mengajak Vi pergi. Namun Vi tak mau meninggalkan tempat itu. Patrick pun berlari menyusul Martin. Malah ia tertangkap. Lalu Vi datang dan berkata bahwa Patrick ayah dari bayi yang dikandungnya. Dan mereka pun membebaskan Patrick. Di lain sisi, Martin berhasil masuk ke dalam markas Apollon. Di sisi lain, Simon dikejar dan berhasil ditangkap.
Namun dengan cepat Kira menolongnya, lalu menyuruh Simon kabur dari sana. Ia pun masih dikejar pasukan Apollon. Simon pun akhirnya dikepung dan ia terjebak di sebuah jembatan. Lalu ia melihat di bawah ada sungai yang begitu deras airnya. Dari kejauhan, Kira melihat Simon yang dikepung. Lalu Markus pun datang dan membujuk Simon kembali, dan meminta Simon mempercayainya bahwa Markus ingin menyelamatkan dunia. Namun, Simon malah ingin lompat ke sungai. Dan terlihat Martin melihat Simon dari kejauhan dan mencoba menghentikan hal tersebut. Namun Simon tak bisa mempercayai Markus dan ia pun melompat ke sungai tersebut. Markus sedih dengan hal itu. Terlihat Martin yang sangat sedih dan ia pun ditangkap oleh pasukan Apollon. Keesokannya Markus marah dan kesal dengan semua yang terjadi. Dan terlihat tubuh Simon mengambang di sungai. Dan tiba-tiba saat Markus mulai menyerah dengan keadaan dan kesedihan yang menimpanya, Sarah sudah datang di Apollon dan mereka pun bertemu kembali dan film pun bersambung.